Sebenarnya aku takut din, kadang tuh 2 bulan gak keluar, terus tiba-tiba nanti bisa keluar banyak banget. Aku tuh takut din, tiba-tiba kepikiran lama-lama. Ya terus terang kamu mau terus kesana sini kamu bikin Maya, dia baik banget loh. Ya din. Atas nama ayah silakan masuk. Dina, kamu boleh masuk, ikut masuk kok. Ayo. Alia, Dina, silahkan duduk. Selamat siang. Selamat siang. Ayo Jen. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah baik. Di sini saya Bidan Maya, bidan yang duduk pada siang hari ini ya. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, sejak beberapa bulan ini kayak saya itu tidak teratur, kadang 2 bulan nggak keluar dan lalu tiba-tiba bisa datang, itu banyak sekali Bu. Terus kadang itu nyerinya bisa sampai 3 hari, 8 hari. Saya jadi bingung, itu normal nggak ya Bu? Oh, seperti itu. Terima kasih sudah datang ya dan mau bercerita. Ya Alia, dan pertama-tama ibu mau bilang haid itu teratur pada remaja memang bisa terjadi, tidak teratur pada remaja itu sangat bisa terjadi. Itu karena hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh kamu belum stabil. Ini wajar terjadi pada usia pubertas. Tapi Bu, kalau sampai sakit banget terus darahnya banyak itu masih dibilang normal nggak Bu? Bagus pertanyaannya, Dina. Kalau darah haidnya sangat banyak sampai harus ganti pembalut tiap jam atau nyerinya sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, itu bisa jadi tanda ada gangguan lain seperti desminor berat atau ketidakseimbangan hormon. Tapi kita perlu pastikan dulu dengan riwayat penyakit lain gitu. Saya sih kadang sampai harus nyeri Bu karena nyerinya sangat sakit. Saya juga sering lemas di sekolah ditinggal fokus. Ibu mengerti jika itu akan lihat beberapa faktor ya. Yang pertama itu tidur dan makan kamu bagaimana. Yang kedua, apakah kamu sedang stres misalnya karena sekolah atau masalah keluarga. Yang ketiga, berat badan kamu naik terus drastis enggak gitu kan. Yang keempat, apa kamu sedang diet ekstra atau olahraga terlalu berat. Ya sih Bu, saya sering begadang soalnya tugas sekolah saya banyak sekali. Nah itu bisa jadi penyebab utama saat tubuh kamu kekurangan gizi. Hormon bisa terganggu dan itu mempengaruhi siklus haid. Begitu juga dengan stres dan kelelahan. Coba perbaiki pola hidup dulu ya, seperti tidur paling lambat kamu jam berapa? Jam 1 Bu. Itu udah harus diganti, harus kayak jam 9 atau setengah 10 udah tidur gitu. Karena apa? Kalau tidur udah melebihi jam 10 itu tidak baik untuk kesehatan. Kalau setelah itu saya masih belum normal gimana? Kalau setelah 3 sampai 6 bulan belum membaik, ibu sarankan periksa lebih lanjut ke dokter kandungan remaja untuk cek hormon atau kondisi lainnya seperti PCOS atau sering disebut positive over syndrome. Tapi jangan langsung takut, itu hanya langkah lanjut untuk kalau dibutuhkan ya. Kalau memang sudah 3 sampai 6 bulan kamu masih belum baik, bisa langsung hubungi dokter. Wah, berarti banyak sekali ya Dok. Banyak sekali faktornya ya Bu. Iya, menstruasi itu bukan cuma soal keluar darah tiap bulan ya, tapi juga cerminan kesehatan tubuh dan hormon kamu. Jadi kamu malu untuk bertanya apalagi kalau dirasa ada yang tidak bisa. Wah, terima kasih ya Bu Maya. Saya jadi lebih tenang sekarang. Sama-sama nak, ibu senang kamu mau terbuka. Jangan lupa catat jadwal haid
kamu tiap bulan ya bisa juga kamu catat di HP atau kamu punya buku kecil tentang haid itu bisa juga. Ada salah satu di Shopee kayaknya ada itu buku tentang haid, bisa nulis kayak kamu mulai tanggal berapa selesai tanggal berapa, atau juga bisa di HP, kan kalian semua punya HP kan, bisa juga ditaruh situ kayak tanggal 16 selesai, tanggal 20 mulai atau gimana bisa juga. Bisa pakai kalender atau aplikasi di HP juga bisa, ada aplikasinya, atau di tanggal biasa juga bisa, biar kamu bisa pantau sendiri gimana perkembangannya. Ayo Al, catat bareng biar sama-sama sehat. Terima kasih Lukman. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Permisi Bu, saya mau memanggil teman saya. Siap Ibu. Bu, ini saya mau nganterin ini buat periksa. Iya, salam masuk Ibu. Selamat pagi, salam dulu. Bagaimana? Baik Ibu, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Bida Lilis, bidang yang belajar pada hari ini. Bagaimana Ibu? Apa yang bisa saya bantu? Ini Bu, teman saya mau periksa. Saya lihat-lihat tuh ada gejala hipertensi, tapi saya kurang tahu dan kurang paham tentang itu. Oh, seperti itu. Memang benar Ibu. Setelah wanita memasuki menopause, resiko tekanan darah tinggi bisa meningkat. Yes, Ibu. Iya Ibu, saya juga curiga. Sekarang udah lelah dan jantung berdebar. Kalau setiap malam tuh keluar keringat dingin. Oh, itu semua adalah gejala yang umum terjadi pada masa menopause ya Ibu, karena kadar hormon estrogen menurun drastis. Tubuh kita mengalami banyak perubahan-perubahan baik fisik maupun emosional, dan tentunya estrogen yang selama ini membantu menjadi elastisitas pembuluh darah itu berkurang, akibat tekanan darah bisa naik. Wah, saya jadi tahu estrogen punya peran sampai ke pembuluh darah ya Bu. Iya, benar. Banyak yang belum tahu Bu, menopause memang bukan penyakit ya, tapi perubahan besar yang mempengaruhi metabolisme tubuh. Bahkan wanita menopause juga berisiko lebih tinggi kena kolesterol tinggi ya Bu, atau gangguan tidur. Saya memang akhir-akhir ini susah tidur dan badan juga sering pegal. Itu juga bisa akibat dari perubahan hormon dan efek samping hipertensi yang tidak terkontrol. Maka dari itu penting sekali menjaga tekanan darah tetap stabil. Sudah cek rutin ke dokter atau puskesmas? Belum, baru 2 bulan yang lalu. Aduh, jangan gitu Bu. Hipertensi itu sering nggak ada gejalanya tahu, tapi diam-diam bisa menyerang jantung, ginjal. Saya aja sekarang rutin cek sebulan sekali. Betul Bu, apalagi setelah menopause, Ibu juga harus perhatikan gaya hidup, kurangi konsumsi garam, gula, makanan berlemak, apalagi makanan instan. Kurangi Bu, dan perbanyak itu makan buah-buahan, sayur. Jangan lupa aktivitas fisik ringan seperti jalan-jalan pagi atau senam. Senam seperti ini juga bisa. Iya, belakangan ini saya jarang gerak, terus duduk itu. Itu perlu diubah Bu. Justru sekarang waktunya Ibu fokus merawat diri sendiri. Lakukan hal yang menyenangkan seperti senam atau jalan pagi atau ikut kegiatan PKK. Jangan sampai merasa sendiri dalam menghadapi perubahan ini. Kita bisa barengan loh Bu, misalnya tiap Rabu ada senam di balai RW, lumayan segerin badan juga. Wah, saya jadi
semangat, tapi soal darah tinggi saya gimana please? Kalau begitu mungkin perlu evaluasi ulang ke dokter, jangan hentikan obat tanpa arahan ya. Bisa jadi dosisnya perlu disesuaikan. Nanti saya bantu buat rujukan kalau ibu mau kontrol ke puskesmas. Terima kasih banyak ya Bu Lilis, Bu Rina. Saya merasa lebih tenang sekarang. Tentu tidak sendiri Bu. Menopause adalah bagian alami dari kehidupan wanita dan kita bisa menjalani dengan sehat dan bahagia asal tahu caranya. Ayo Bu Sari, kita mulai dari besok ya. Jalan pagi keliling lapangan biar tensi turun dan badan lebih segar. Siap, saya akan mulai jaga makan dan ikut juga. Sebelumnya ibu ibu keluar dari ruangan saya tes terlebih dahulu ya untuk mengeceknya apakah masih tinggi atau tidak. Karena kan ini sudah Ya. Dua. Kayaknya mau amat. Iya. Apa sih? Coba sih. Oh iya benar ibu, ini tekanan darahnya 180/90. Ini termasuk tinggi ibu, sangat termasuk tinggi ini. Kurangnya ibu makan yang terlalu berlemak, makan yang banyak garam, banyak gula ya ibu, karena tekanan tinggi pada tubuh tuh tidak enak gitu kan. Kayak mau ngapain jadi males, mau tidur jadi nggak bisa kan, jadinya harus untuk masa menopause ini tuh kan tekanan tingginya harus stabil ya, nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah karena bisa membuat kita cepet lemes, ngapa-ngapain males kan. Terima kasih ya ibu atas kunjungannya. Kalau ada apa-apa langsung kabari saya aja.